Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Pandai Komang Tiogi Misatya dengan NIM 2215 101049. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tugas individu kelima pada mata kuliah Aljabar Linier. Nah, soal yang pertama, diketahui misalkan V adalah himpunan pasangan terurut A, B dari bilangan real. Nah, yang ditanyakan adalah tunjukkan bahwa V bukan ruang vektor di atas R dengan penjumlahan dan perkalian skalar yang ditentukan oleh yang pertama adalah A, B ditambah C, D sama dengan A tambah D, B tambah C, dan skalar K dikalikan A, B sama dengan skalar KA, skalar KB. Kemudian yang kedua, A, B ditambah C, D sama dengan A plus C, B plus D, dan skalar K dikalikan dengan AB sama dengan A, B. Nah, untuk jawaban yang pertama adalah untuk vektor U dan V merupakan anggota dari V dan K merupakan anggota dari bilangan real, misalkan sebagai berikut. Nah, vektor U di sini 4,5, kemudian vektor V 6,7. Pertama-tama kita buktikan dulu dari penjumlahannya, yaitu vektor U tambah vektor V merupakan anggota dari V. Ini kita dapat lihat bahwa vektor U tambah V sama dengan 4,5 tambah 6,7 di sini A, B, C, dan D. Nah, seharusnya hasilnya adalah 4 tambah 6, 5 tambah 7, yaitu A ditambah C, kemudian B ditambah D. Oleh karena itu, hal ini membuktikan bahwa V bukan merupakan ruang vektor karena hasil pembuktian di atas tidak sama dengan yang ini. Yang di sini kan A tambah D, B tambah C, sedangkan kalau perhitungan yang benar itu adalah A ditambah C, B ditambah D. Kemudian untuk yang kedua, untuk vektor U, vektor V merupakan anggota dari V dan skalar K merupakan anggota dari bilangan real. Misalkan sebagai berikut. U sama dengan 4,5, vektor V sama dengan 6,7. Nah, pembuktian penjumlahannya terlebih dahulu. Vektor U tambah vektor V sama dengan 4,5 tambah 6,7. Hasilnya adalah 4 tambah 6, 5 tambah 7 yaitu A tambah C, B tambah D. Hasilnya adalah 10,12. Ini sudah terbukti. Kemudian selanjutnya adalah pembuktian perkalian skalarnya. Nah, misalkan di sini skalarnya adalah 3. Jadi kita coba kalikan 3 dengan U. Di sini berarti 3 dikali 4,5. Nah, di sini 3 kali 4-nya hasilnya 12. Kemudian 3 kali 5-nya hasilnya 15. Nah, ini juga tidak terbukti. Karena hasilnya adalah KA dan KB, bukan A atau B sesuai yang ada pada soal. Jadi, untuk yang kedua ini dapat menyatakan bahwa V bukan merupakan ruang vektor karena hasil pembuktian perkalian skalar U-nya ini tidak sama dengan yang di sini, yaitu A, B. Selanjutnya adalah soal yang kedua. Diketahui W terdiri dari semua vektor A, B, C pada ruang 3 dimensi. Kemudian ditanyakan, tentukan apakah W merupakan subruang dari ruang 3 dimensi. Sehingga yang pertama adalah A sama dengan 3 kali B. Kemudian yang ketiga A kali B sama dengan 0. Kemudian yang keenam A sama dengan 2 kali B sama dengan 3 kali C. Yang pertama kita jawab dari yang pertama dulu. Nah, untuk vektor U, vektor V merupakan anggota himpunan W dan K merupakan anggota dari bilangan real. Misalkan sebagai berikut. Nah, vektor U-nya di sini saya gunakan 12, 4, dan 7. Kemudian vektor V-nya 15, 5, dan 9. Nah, yang pertama kita harus membuktikan penjumlahannya terlebih dahulu. Di sini vektor U kita tambahkan dengan vektor V, masa hasilnya 12 tambah 15, 4 tambah 5, lalu 7 ditambah 9. Nah, hasilnya didapatkan 27, 9,16. Ini saya ambil berdasarkan permintaan dari soal pertama, yaitu A sama dengan 3 kali B. Jadi di sini U-nya 12 dengan 3 kali dari B-nya dari 4. Kemudian 15-nya bukan 3 kali dari B-nya yaitu 5. Dan hasilnya juga sesuai, yaitu 27,
merupakan 3 kalinya dari B, yaitu 9. Kemudian kita lakukan pembuktian menggunakan perkalian skalar. Misalkan di sini skalarnya adalah 3. Jadi kita coba kalikan skalarnya dengan U. Sini kita kalikan 3 dengan 12 menjadi 36, 3 dengan 4 menjadi 12, kemudian 3 dengan 7 menjadi 21. Kita cek juga. Nah, 36 di sini ternyata merupakan 3 kali dari 12, sehingga pembuktian ini sesuai, benar adanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa W merupakan subruang dari ruang 3 dimensi karena A sama dengan 3 kali B terbukti benar adanya. Kemudian selanjutnya kita ke bagian nomor 2.3-nya. Nah, di sini vektor U dan V merupakan himpunan W dan K merupakan bilangan real, misalkan sebagai berikut. Vektor U-nya itu 302, lalu V-nya 047. Sini dipilih karena A kali B sama dengan 0. Jadi untuk kedua vektornya sudah benar ya. 3 kali 0 hasilnya 0, 0 kali 4 hasilnya 0. Kemudian pembuktian secara penjumlahan. Kita coba jumlahkan terlebih dahulu. 3 tambah 0, kemudian 0 tambah 4, 2 tambah 7, hasilnya 3,4,9. Nah, ini tidak sesuai karena A dengan B-nya jika dikalikan tidak menghasilkan 0. Jadi W pada soal ini bukan merupakan subruang dari ruang 3 dimensi karena AB sama dengan 0 tidak terpenuhi. Kemudian yang nomor 6, untuk vektor U, V merupakan anggota dari W dan K merupakan bilangan real, misalkan sebagai berikut. U-nya di sini 6,3,2, lalu V-nya 12,6,4. Ini diambil dari A merupakan 2 kali B, merupakan 3 kali C. Sini kita cek apakah sudah benar. A-nya adalah 6, 2 kali B yaitu 3 benar, lalu 3 kali C itu 2 benar. Kemudian yang di sini A merupakan 2 kali B benar, lalu 3 kali C benar. Nah, kemudian selanjutnya kita coba lakukan pembuktian dengan penjumlahannya. Kita jumlahkan vektor U dan V. Di sini 6 tambah 12, lalu 3 tambah 6, 2 tambah 4. Hasilnya adalah 18,9,6. Dapat terlihat di sini bahwa 18 ini merupakan 2 kalinya dari B yaitu 9 dan juga merupakan 3 kalinya dari C yaitu 6. Jadi untuk pembuktian penjumlahannya benar. Kemudian untuk pembuktian perkalian skalarnya, misalkan K sama dengan 4. Oke, di sini kita coba buktikan dengan perkalian menggunakan vektor U. Jadi sini 4 kali 6, hasilnya 24, 4 kali 3, 12, 4 kali 2, 8. Di sini kita cek juga 24 ini merupakan 2 kalinya 12. Sudah benar, berarti 2 kalinya B, lalu 24 3 kalinya 8, artinya benar 3 kalinya C. Jadi untuk W pada soal ini merupakan subruang dari ruang 3 dimensi karena A sama dengan 2B sama dengan 3C. Maaf, di sini salah tulis, terpenuhi. Kemudian soal ketiga. Ditanyakan berikan sebuah himpunan yang terdiri dari 3 vektor, di mana yang pertama vektor-vektor merupakan bebas linear. Lalu yang kedua vektor-vektor tidak bebas linear. Nah, kita jawab dulu yang pertama. Di sini kita coba ambil vektor U sama dengan 1,2,3, lalu vektor V 2,5,5, lalu vektor W sama dengan 3,6,7. Kita ubah ke dalam bentuk seperti ini, seperti matriks ini. Nah, di sini syaratnya adalah untuk mengetahui apakah vektor ini bebas linear itu bisa diketahui dari hasil C ini. Jika hasil C1, C2, dan C3 ini sama dengan 0 semuanya, maka dapat dikatakan bahwa vektor-vektor ini merupakan bebas linear. Nah, ini kita coba lakukan operasi baris elementer pada matriks ini. Di sini baris keduanya kita kurangi dengan 2 kali baris 1, sehingga didapatkan 0,1,1. Lalu di sini baris ketiganya
kurangi dengan 3 kali baris satunya di sini, sehingga didapatkan 0, min 2. Kemudian setelah itu kita bagi min setengah di bagian baris ketiganya agar ini juga 1. Jadi di diagonalnya jadi 1. Lalu kita kurangkan baris satunya ini dengan 2 kali baris 2-nya ini. Sehingga didapatkan ini 105. Kemudian selanjutnya kita kurangkan baris satunya dengan 5 kali baris ketiga. Sehingga 5-nya hilang menjadi 0. Kemudian baris keduanya kita tambahkan dengan baris ketiga. Sehingga min 1 ini menjadi 0. Jadi jadilah bentuk matriks yang sudah baris eselon tereduksi seperti ini. Nah, kemudian ini dikalikan dengan C1, C2, dan C3, maka akan menghasilkan 0, 0, 0 seperti ini. Nah, jadi karena C1 sama dengan 0, C2 sama dengan 0, dan C3 sama dengan 0, maka dapat dikatakan bahwa vektor-vektor tersebut merupakan vektor bebas linear. Selanjutnya yang kedua. Di sini vektor U-nya adalah 1,2,3, vektor V 2,5,5, lalu vektor W 3,7,8. Kita ubah sama seperti tadi ke bentuk seperti matriks ini. Jadinya 1, 2, 3, 2, 5, 5, 3, 7, 8 dikali dengan C1, C2, C3. Kita buktikan agar hasilnya menjadi 0 semua saja. Kita coba hitung menggunakan operasi baris elementer. Baris keduanya kita kurangi dengan 2 kali baris pertama. Didapatkan hasil 0, 1, min 1. Kemudian baris ketiganya kita kurangi dengan 3 kali baris pertama. Didapatkan hasil 0, 1, min 1. Kemudian kita coba hilangkan gitu. Jadi kita coba baris keduanya kita kurangi dengan baris ketiga, dan juga baris ketiganya kita kurangi dengan baris kedua. Ternyata didapatkan hasil seperti ini. Nah, jika hasil seperti ini dikalikan dengan C1, C2, dan C3-nya, maka tidak akan menghasilkan nilai yang nilai C yang 0 semua. Oleh karena itu, C1 sama dengan 0, C2 sama dengan 0, dan C3 sama dengan 0 tidak terpenuhi. Nah, maka dapat dikatakan bahwa vektor-vektor tersebut merupakan vektor-vektor tidak bebas linear. Selanjutnya adalah yang terakhir, nomor 4.3. Nah, diketahuinya adalah V1 sama dengan 4,6,8, lalu V2-nya adalah 2,3,4, lalu V3-nya sama dengan min 2, min 3, min 4. Nah, yang ditanyakan di sini adalah selidiki dan jelaskan apakah ketiga vektor di atas berada pada garis yang sama di ruang 3 dimensi. Nah, jawabannya sudah saya jelaskan sedikit di sini. Nah, syaratnya itu bahwa vektor-vektor ini berada pada garis yang sama adalah besarannya itu merupakan kelipatan dari vektor lainnya atau nilainya sama dengan vektor tersebut. Nah, jadi ketika kita perhatikan di sini misalnya V1, V2, dan V3-nya di sini, V1 dan V3-nya ini merupakan kelipatan dari V2. Nah, di sini dibuktikan, ini misalnya V1 adalah 4, 6, 8. Itu sama dengan 2 kali dari vektor yang kedua, V2. Yaitu ini 2, 3, 4. Karena kita kalikan, maka hasilnya sama dengan V1. Begitu juga dengan V ketiga. Nah, V ketiga ini adalah kelipatan minus 1 dari vektor yang kedua. Ya. Di sini kita cek. Ini kan dia min 2, min 3, min 4. Sedangkan vektor 2 itu 2, 3, 4. Nah, kita kalikan dengan skalar min 1, maka hasilnya akan sama seperti ini. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga vektor di atas tersebut berada pada garis yang sama pada ruang 3 dimensi. Sekian penjelasan saya mengenai tugas 5 pada mata kuliah aljabar linear ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.